Rumah Tahfiz Madinatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang bersama Al-Ustaz Munawir Saleh SPD, yang dimana Al-Ustaz Munawir ini adalah founder dari Rumah Tahfiz Madinatul Quran yang berada di Jalan Sisingamangaraja di lingkungan 4 Seimbrombang, Kecamatan Panenhirup. Nah, alhamdulillah, di hari yang bahagia ini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang kisah-kisah apa saja yang menjadi motivasi ya Ustaz hingga bisa mendirikan rumah tahfiz yang seharusnya di kampung kita ini memang ada. Nah, jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ustaz, apa yang melatar belakangi Ustaz untuk mendirikan rumah tahfiz Madinatul Quran yang sampai sekarang sudah berjalan? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah. Sebelumnya Ustaz, yang membuat kami berkeinginan untuk mendirikan rumah tahfiz ini adalah salah satunya melihat bagaimana rusaknya lingkungan di Sungai Brombong. Ketika itu tahun 2016 kami bersama Ustaz Hasan kemudian Ustaz Khairuddin melihat bagaimana rusaknya lingkungan anak-anak disebabkan daripada narkoba, kemudian yaitu dan kambing, maka membuat hati kami yaitu ingin untuk bagaimana mendirikan rumah tahfiz. Dan alhamdulillah ketika itu kami merekrut daripada anak-anak yang bagaimana latar belakangnya itu hidup dengan yaitu narkoba. Nah, inilah yang membuat kami dengan perlahan-lahan step by step kami berupaya untuk bagaimana menjadikan mereka yaitu cinta Al-Quran. Sebab dengan Al-Quran insya Allah maka perilaku dan akhlak mereka akan dirubah Allah Subhanahu wa taala dengan perlahan. Itu yang berkeinginan, itulah yang melatar belakangi kami untuk bagaimana berniat dan berkeinginan untuk mendirikan rumah tahfiz Madinatul Quran. Begitu semua. Pada awal didirikan pada tahun berapa? Ketika itu tanggal 12 Desember 2016. Nah, ketika itu kami mendirikan rumah tahfiz ini dengan murid hanya 15 orang ya. Nah, di lingkungan sini maka masyarakat antusias melihat bagaimana keadaan program mereka, belajar mereka, malam tidak berkeliaran. Nah, setelah Ba'da Isya kami laksanakan mereka belajar sampai yaitu jam setengah 10. Nah, di situ mereka belajar dengan Al-Quran. Nah, maka antusias masyarakat begitu hebat sehingga anak-anak mereka pun berkeinginan untuk masuk di rumah tahfiz Madinatul Quran. Masya Allah. Ini kan Ustaz, kalau anak-anak yang sudah terbiasa dalam lingkungan narkoba, biasanya susah untuk dinasihati. Iya. Itu bagaimana cara-cara Ustaz ketika merangkul mereka sehingga mereka ingin dan berkeinginan untuk mengubah diri dan belajar Al-Quran di sini, Ustaz? Iya, baik. Ketika itu kami mengajak mereka memang sulit, sangat sulit. Kami rayu, kami berikan makanan. Nah, ketika itu kami beri makanan, ketika itu mereka itu datang, maka kami memberikan mereka makanan, minuman. Kemudian pulang mereka kami berikan sedikit rezeki berupa uang jajan. Nah, sehingga mereka ketagihan dan berkeinginan untuk bagaimana besok datang lagi. Nah, setelah itu maka mereka pun tidak butuh dengan itu, singkin nikmatnya belajar dengan Al-Quran. Masya Allah. Begitu. Jadi selama beberapa tahun ini di awal atau di akhir? Di akhir 2016. Alhamdulillah, sejak berjalan beberapa tahun ini Ustaz, apa saja sih lika-liku yang dihadapi ketika berdirinya rumah tahfiz Madinatul Quran ini, Ustaz?
Ya, banyak rintangan yang kami hadapi ketika mendirikan rumah tahfiz ini. Salah satunya yaitu rintangannya di masyarakat. Ketika itu banyaklah masyarakat yang begitu kurang dengan keadaan, dengan kondisi anak-anak begitu ribut. Ya, biasalah anak-anak seperti itu. Begitu kemudian masyarakat pun ya berbicara dengan tingkah laku anak-anak ya hijrah namanya saja. Mereka belum hijrah sepenuhnya 100%. Ya banyaklah akhlak mereka pun belum sebaik yang kita harapkan, sehingga masyarakat pun ya berbicara yang tidak baik, yang tidak enak. Tetapi alhamdulillah dengan kita sabar, ya kan? Kita sabar, kita tutup telinga kanan dan kiri, dan kita istiqomah insyaallah, maka alhamdulillah sampai hari ini masyarakat pun begitu, yaitu menerima, ya kan? Menerima dan mensupport kami untuk rumah tahfiz ini lebih besar. Insyaallah. Sudah berapa santri yang ikut belajar di sini? Alhamdulillah sampai hari ini santri dan santriwatinya, putra dan putri, lebih kurang 150 orang dengan kategori belajar ba'da zuhur sampai sebelum asar, itu kategori ikra. Anak-anak ikra putra putri. Kemudian malamnya yaitu program anak-anak SD yang belajar Al-Quran sampai SMP dan SMA. Masya Allah, sampai SMP dan SMA. Ya. Berarti anak-anak muda pun sudah ada di sini. Anak-anak muda alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan ke depannya Ustaz untuk rumah tahfiz Madinatul Quran ini, apakah kita ada rencana untuk menjadikan sebuah pondok tahfiz begitu? Alhamdulillah sampai hari ini kami berencana dan merancang untuk lebih besar lagi, dan alhamdulillah ada salah satu wali santri kita yaitu mengimpakkan 10 rantai tanah, yaitu daerah Swisanggor, desa Singasanggor, dan ini akan kita jadikan pondok tahfiz Quran. Dan insya Allah mungkin Syawal ini kita akan berupaya bekerja keras untuk mewujudkan pondok rumah tahfiz ini, pondok tahfiz ini yang lebih besar lagi insya Allah. Dan kepada teman-teman dan sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk memberikan donasinya ke nomor yang tertera di bawah ini. Insyaallah. Nah, jadi setelah berapa lama Ustaz? Santri yang di awal-awal, yang mereka pada awalnya adalah para penarkoba yang pernah terjumus di lem kambing, narkoba seperti itu, bagaimana perubahan mereka sekarang? Apa ada yang sudah hafal 30 juz atau bagaimana? Alhamdulillah sampai hari ini yang mereka dulunya itu dalam kemaksiatan, pada hari ini alhamdulillah ada yang sudah menyelesaikan 1 juz, ada yang menyelesaikan, bahkan orang tuanya begitu keras untuk bagaimana memasukkan anaknya lebih mantap lagi, yaitu ke pondok tahfiz. Dan pada hari ini mereka ada di Ustadz Sofwan, yaitu di Kisaran, kemudian ada di Ustadz Marvin, dimasukkan yang lebih asrama. Nah, model sifatnya asrama, karena di rumah tahfiz ini tidak asrama, tidak lebih efektif menurut daripada orang tua mereka dimasukkan ke pondok tahfiz yang ada asrama. Dan hari ini alhamdulillah perkembangan mereka ada yang 10 juz, ada yang 15 juz. Inilah luar biasanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu saja sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semoga Allah menjadikan Sungai Perombang ini khususnya dan negara Indonesia ini terlebih-lebih agar Allah menurunkan berkahnya kepada kita semua, karena kita membumikan Al-Quran. Kita berusaha untuk mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian penutup Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk anak-anak muda generasi kita sekarang, terkhususnya di Kecamatan Panenggir ini, di Desa Sungai Perombang?
Bismillahirrahmanirrahim. Harapan kami kepada generasi pemuda khususnya di Kecamatan Panegir ini, maka marilah ayo sama-sama kita itu bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Karena Al-Quran ini salah satu yang akan bisa membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Dan kepada teman-teman kita, teman-teman kami yang masih ada di pasar, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan yaitu maksiat yang begitu dahsyat yang dilakukan, maka mari sama-sama kita untuk senantiasa hijrah. Kita mulai dengan Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran, maka ini akan menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Membaca saja kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Bagaimana kita menjadikan yang menghafalnya, mempelajarinya, mentadabburnya, ini adalah salah satu yang akan luar biasa untuk kita dan akan menjadikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kalau kita menghafalnya. Maka sekali lagi kami himbau kepada generasi muda, sahabat-sahabat kami yang ada di luar sana, mari sama-sama kita untuk bagaimana kita tanamkan Al-Quran dalam hati kita, dan ini akan menjadikan bahagia untuk kita insyaallah di yaumil qiyamah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Sekian saja perjumpaan kita pada kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa kunjungi di channel ini. Insyaallah jangan lupa klik like, subscribe dan share. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah Tahfiz Madinatul Quran.